Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah hari ini adalah Penatua Lili Kartikawati. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu pertama Prapaskah. Kami mengundang jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dengan semarak terdengar hosana bergema, Mesias lihat umatmu menghias perjalananmu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 111 ayat 7 sampai dengan 10 menjadi nas pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, hamparan batu dan lambaian bama menyambutnya. Kumpulan orang banyak juga ikut mengiringnya. Gempar seluruh kota karena sorak bergema, Hosana bagi anak Dan di tempat yang terang nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kami mengaku bahwa kami lebih sering mengandalkan hikmat dan pengertian kami sendiri
daripada mengandalkan Engkau. Kami pun sering merasa kekurangan dalam hal kebutuhan sehari-hari, sehingga kami memilih jalan pintas. Allah Maha Rahim, biarlah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Kami mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus pembimbing kami. Kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan seisi keluarga kami. Meski kami masih tetap di rumah kami masing-masing, namun semangat untuk beribadah tetap ada dalam hati dan hidup kami. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, bukan saja mendengar, tetapi juga memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya di dalam segenap kehidupan kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Bapa, layakkanlah kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Hosiana. Terpujilah nama
Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya segenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putra Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gembarlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang itu?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan berkat kepada kita sekalian. Ibu bapa dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bebas dari keterikatan itu yang akan menjadi tema dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ada cerita tentang seorang korban perang dari Amerika. Ini adalah kisah nyata. Seorang tentara veteran perang Vietnam menjadi cacat, tidak memiliki tangan kirinya lagi karena terkena ledakan bom. Ada seorang anak muda yang sangat bersimpati, kemudian berkata kepada bapak tentara ini, "Pak, pasti sulit ya rasanya jika hari ini Bapak sudah kehilangan tangan kiri karena perang Vietnam dulu." Lalu bapak ini menjawab, "Anak muda, saya tidak kehilangan tangan kiri saya. Saya memberikan tangan kiri saya untuk negara." Jawab sang bapak kepada anak muda tersebut. Saya suka sekali dengan semangat para tentara. Dari manapun mereka berasal, mereka punya prinsip. Saya rela mati demi negara saya. Atau katakanlah seperti di film-film bodyguard, saya boleh mati, tetapi klien saya harus tetap hidup. Itu semboyan bodyguard. Itu adalah prinsip para pejuang. Kalau pejuang iman bagaimana? Sama. Saya rela melakukan segalanya demi iman saya, bahkan mati pun saya mau. Dan itu betul-betul terjadi
dari dulu sampai sekarang. Makanya ada kutipan yang mengatakan bahwa darah syuhada atau orang Kristen yang mati syahid, para bapak gereja dulu adalah fondasi gereja. Mereka rela mati memperjuangkan atau mempertahankan iman percayanya. Tetapi sekarang mari kita melihat diri kita. Kalau kita ditanya apakah kita rela mati demi mempertahankan iman kita, bagaimana dengan jawaban kita? Saya yakin pasti masih banyak orang yang akan menjawab, iya. Mungkin dalam kondisi aman kita bisa menjawab iya. Tapi tidak tahu ya kalau dalam kondisi rusuh atau dalam perang, ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan hidup atau mati. Hidup mengingkari iman kita, tetapi mati jika kita tetap mempertahankan iman kita. Pasti mungkin kita akan berpikir lebih dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dalam teks bacaan kita, yaitu Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11, di mana seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang jauh lebih sederhana daripada harus mati atau kehilangan nyawa untuk Tuhan. Kalau kita simak bacaan kita ayat 2 dan 3 dengan pesan, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya yang mengatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Apa yang dilakukan oleh para murid? Tuhan memerlukan seekor keledai betina lagi, yang ada tertambat di sebuah rumah ya. Kalau dalam teks paralelnya Markus menceritakan bahwa perbuatan mengambil keledai milik orang lain itu diketahui oleh orang banyak yang ada di sekitar kandang keledai itu. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa murid-murid Yesus mencuri keledai itu, atau bahkan mereka tidak berteriak maling, maling, karena keledainya diambil tersebut. Ternyata Tuhan seringkali memerlukan apa yang ada dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, untuk bisa diberdayakan olehnya demi memuliakan namanya. Dan itu seringkali hal-hal yang jauh lebih sederhana dibandingkan apa yang diperbuat oleh veteran Vietnam dalam kisah ilustrasi tadi. Saudaraku, mungkin hanya sederhana yang diminta oleh Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin untuk datang persiapan selaku presbiter di tempat ini. Tidak harus mengorbankan nyawa, tetapi kadang kita tidak siap untuk memberikannya, yang sederhana saja. Lalu ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada dalam kehidupan kita yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita simak bacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana murid-murid Yesus memberikan bajunya untuk diberikan alas di atas punggung keledai, karena keledai betina tadi belum ada pelananya ya. Lalu murid-murid mengalasinya dengan melepas
jubahnya, bajunya. Ini adalah tanda penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh para muridnya ini diikuti oleh orang banyak yang saat itu sedang berada di sekitar rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka kok banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus? Orang banyak kok ada di situ. Mereka saat itu sedang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu Paskah, mengingat rayakan Paskah di Perjanjian Lama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka sedang ada di situ, sehingga makin banyaklah orang yang mengiring Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka juga orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga orang-orang yang pernah mendengar mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka katakan saat itu? Mereka bukan hanya mengiringi Tuhan Yesus, tetapi mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana berarti selamatkanlah sekarang. Mereka berteriak seperti itu dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi, penjajahan bangsa Romawi saat itu. Itu pengharapan yang ditaruh di hadapan Tuhan Yesus. Sambil mengalu-alukan Tuhan Yesus, mereka berharap mereka diselamatkan saat ini juga. Keselamatan duniawi yang mereka harapkan. Mereka berharap Tuhan Yesus menjadi pemimpin atas mereka. Mereka merindukan ini. Dan Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, kehadiran Tuhan Yesus sangat-sangat sederhana. Ini keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah seorang juru selamat. Dia datang dalam kesederhanaan, bukan naik kuda yang gagah, tetapi naik seekor keledai betina tanpa pelana. Ini mewujudkan kesederhanaan Tuhan Yesus. Lalu sebagai para murid saat itu, mereka juga tidak sadar bahwa Yesus datang sebagai juru selamat, bukan hanya menyelamatkan manusia dari penderitaan di dunia ini, tetapi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Secara gampang saja mereka bisa berteriak, Hosana, Hosana. Pada akhirnya mereka akan kecewa karena memang Tuhan Yesus tidak menjadi pimpinan secara duniawi, membebaskan dari penjajahan bangsa Roma. Dan dengan gampang pula mereka yang berteriak mengeluh-elukan Yesus, pada saatnya nanti mereka akan berteriak juga, salibkan dia, salibkan dia. Karena rasa kecewa, apa yang mereka harapkan dari seorang Yesus tidak menjadi kenyataan sebagaimana yang mereka harapkan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita
hendak mengingat rayakan bagaimana ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Hampir tiba saatnya Tuhan Yesus harus ditangkap dan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban menebus dosa-dosa umat manusia. Kita mau meneladani kesederhanaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kesederhanaan tersebut kita wujud nyatakan di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi seperti ini. Banyak orang di sekitar kita yang memerlukan kerelaan kita untuk membantu mereka tanpa disuruh. Mereka seperti mereka yang sudah menghamparkan pakaian di depan jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat bersama murid-muridnya. Tanpa disuruh mereka melakukannya. Mari kita pun juga tanpa disuruh boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Membantu sesama kita, peduli terhadap keluarga kita, terhadap istri, terhadap suami, anak-anak, seisi anggota keluarga kita. Lalu membias kepada para tetangga, membias lagi di tengah persekutuan dan juga masyarakat di mana kita tinggal, tanpa disuruh, dengan sukacita, dengan rela hati, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Lalu ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat bahwa Yesus perlu dihormati. Ada rasa keterikatan mereka untuk berharap bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dari genggaman bangsa Romawi ini. Mari kita bebaskan keterikatan kita untuk berharap kepada Yesus. Kalau kita butuh saja, kita lepaskan itu, keterikatan itu. Kita datang kepada Tuhan Yesus ketika kita butuh. Kalau sudah tidak butuh lagi, kita tinggalkan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang mengiring Tuhan Yesus saat itu. Ketika kebutuhannya tidak dipenuhi, dia meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan katakan salibkan dia. Mari kita belajar untuk membebaskan keterikatan kita kepada dunia ini. Jangan datang kepada Yesus ketika kita butuh pertolongannya saja. Ketika kita dalam zona nyaman, segala sesuatu tercukupkan, tidak lagi butuh Tuhan Yesus, tidak lagi menaikkan syukur kepada Dia, tidak lagi butuh untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga keluarga, bahkan rekan sepersekutuan. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membebaskan diri pada keterikatan akan seseorang atau sesuatu di luar Yesus, dan mulailah membangun kehidupan yang mutlak terikat pada kehendak Allah. Kita bangun relasi yang akrab dengan Allah di dalam Kristus Yesus, apapun kondisi kita, baik dalam penderitaan, dalam suka, dalam kecukupan. Mari tetap kita jalin relasi yang indah dengan Tuhan Yesus, sehingga makna Minggu Prapaskah ini
kita tetap menautkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, agar kita tidak terjebak pada pemberian tanpa makna dan ketulusan. Mari beri segenap hati dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa, yang mau percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Dia. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat kidung pujian dari kitab Bakti 240 bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Jemaat kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama kita mengaku sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik dan dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang kesederhanaan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam segenap kehidupan kami, agar kami meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Demikian juga para murid Yesus, tanpa disuruh mereka mengerti apa yang dilakukannya, yaitu memberikan diri mereka untuk menghormati Tuhan Yesus dengan memberikan baju atau pakaiannya sebagai alas pelana di punggung keledai yang akan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau memberikan sendiri, bahkan segenap hidup kami, untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki sampai dengan saat ini
adalah berasal daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan ketulusan dan kejujuran hati kami rela berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan, terlebih dalam masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kepedulian kami senantiasa mewujud nyata di tengah-tengah kehidupan, di keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, dengan segala pergumulan gereja-gerejamu. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan memberikan kekuatan serta semangat kepada para gerejamu untuk dapat mengabarkan Injil kesukacitaan, sehingga melalui setiap gerejamu banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena kabar yang kami sampaikan lewat pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami sebagai gerejamu yang menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa lebih khusus lagi bagi gereja Jemaat Ebenezer Blitar dengan berbagai macam pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Kami berdoa untuk Pendeta Ibu Troice Patricia Aprilia Sapakoli yang bertugas di tempat ini bersama dengan adik kekasih yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu. Tuhan, mari Engkau datang memberkati Nanda Gebi Sapakoli, anugerahkan kekuatan baginya untuk dapat menanggung sakit yang dideritanya saat ini. Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat, obat-obatan yang dikonsumsinya, bahkan perhatian dan kasih sayang dari kakak dan juga jemaat atau orang-orang terdekatnya, itu menjadikan semangat untuk Gebi boleh pulih kembali. Bapa, kami menyerahkan Ibu Pendeta ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah beliau dapat membagi pelayanan dan juga memperhatikan adik kekasih. Kami juga berdoa bagi segenap presbiter, diakan, penatua. Kami juga berdoa bagi pengurus pekat, pengurus komisi, karyawan, siapapun juga yang terlibat dalam pelayanan, bahkan segenap jemaat Tuhan. Engkau memberkati kami semua supaya kami boleh senantiasa bergandeng tangan untuk melayani Tuhan di tengah jemaat dan bersama jemaat Ebenezer Blitar, agar kehadiran kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dengan berbagai macam pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini. Bapa, biarlah Engkau juga membuka jalan bagi setiap perkara yang mereka hadapi. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, membangun relasi yang indah dengan Tuhan, sehingga apapun kondisi mereka, mereka tetap menaruh pengharapan satu-satunya hanya kepada Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan para jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan Tuhan pemerintah, baik di pusat sampai dengan pelosok tanah air kami. Tuhan memberkati mereka. Mereka sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ketika mereka mengambil keputusan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan melandasi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan, sehingga boleh membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten Blitar. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka dapat bekerja sama dengan seluruh warga jemaat atau warga kota dan kabupaten Blitar ini untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami dalam bermasyarakat. Bapa di surga, lebih khusus lagi Engkau memakai gereja-gereja Tuhan
agar kami menjadi alat untuk memutus rantai penularan COVID-19 dimanapun kami berada, dengan kami mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Bapa, kami percaya pergumulan yang sedang kami hadapi, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, masyarakat, bahkan masyarakat di dunia ini, Engkau akan campur tangan di dalamnya. Bapa di surga, kami sekali lagi mau menyerahkan segenap kehidupan kami dengan segala pergumulan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati kami. Akhirnya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat dalam kehidupan kami, sehingga pikiran, perkataan dan laku kami senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpa di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa pengharapan dan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 88 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Itu ibadah murni dan
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam hikmat dan kehendak-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan tetap laksanakan kehendak Tuhan apapun kondisi kita. Tetap setia mengiring Dia dalam suka dan duka kita. Ku ingin selalu dekat padamu. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin.